Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvitri Noviani. Saya di sini sebagai moderator acara yang akan menuntun jalannya diskusi pada siang hari ini. Diskusi yang akan dilakukan yaitu memaparkan tentang tokoh pendiri organisasi masyarakat Islam di Indonesia, yaitu diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang akan berdiskusi pada siang hari ini ialah kelompok 1 dan kelompok 4 dari kelas 9D. Kelompok 1 memaparkan tokoh pendiri organisasi masyarakat Islam, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang di dalam kelompoknya terdapat Sultan Tohrik Akbar dan juga Vicky Dwi Agustap sebagai narasumber, dan di sampingnya ada Puput Putrianti sebagai notulen. Dan untuk kelompok 4 memaparkan tokoh pendiri organisasi masyarakat Islam, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di sini terdapat Fazilo Anggara Putra, Rifki Ahmad sebagai narasumber, dan di sampingnya ada Daifa Ahura Zahra sebagai notulen. Oke, untuk kelompok 1 dipersilakan memaparkan tokoh pendiri organisasi Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Tohrik Akbar. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Pertama-tama, saya akan membahas biografi mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923. Lahir dengan nama Muhammad Darwis, seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dari ibu Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Haji Ibrahim yang menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai belajar agama Islam melandaskan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin, Al-Afghani, Rasyid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Saya Vicky Dwi Agustaf. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang keluarga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, anak dari Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah yang menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri. Anak Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah dari perkawinan Siti Walidah. Dalam mendapatkan 6 orang anak, yaitu Dojana, Sirat Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah. Istri kedua Ahmad Dahlan bernama Raden Ayu Sutijah Windianingrum. Sutijah adalah putri keraton, seorang janda muda yang oleh Hamengkubuwana VII diserahkan kepada Ahmad Dahlan untuk dinikahi. Namun perkawinan kedua ini tidak berlangsung lama. Kiai Ahmad Dahlan menceraikan Sutijah dan dikaruniai seorang putra bernama Erduri. Misi dakwah kembali menjadi motivasi pernikahan Ahmad Dahlan yang ketiga. Pernikahan Kiai Ahmad Dahlan berikutnya dilakukan atas mengasuh pondok pesantren di Krapyak, Yogyakarta. Kiai Munawar mengharapkan Ahmad Dahlan bersedia menikahi adiknya yang bernama Nyai Rum. Pernikahan ketiga ini disebut dilakukan hanya demi status. Pasangan ini kemudian berpisah sebelum sempat memiliki anak. Pernikahan keempat terjadi saat Ahmad Dahlan berdakwah di Cianjur, Jawa Barat, oleh seorang penghulu bangsawan di sana. Kiai Ahmad Dahlan dimohon berkenan menikahi putrinya yang bernama Nyai Aisyah. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian terpenting mengenai peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan untuk mencapai cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara.
Sejak awal, Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Seperti seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat. Sehingga dia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiyatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Penjelang Kajeng Nabi Muhammad. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota. Di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Berbicara tentang kontribusi Muhammadiyah, ada banyak peran yang telah dilakukan oleh bangsa seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, menyehatkan kehidupan bangsa, menolong kesengsaraan umum, memajukan kesejahteraan umum, melayani kemanusiaan dan perdamaian. Muhammadiyah itu hadir di seluruh pelosok negeri. Ada beberapa daerah yang sangat terpencil dan Muhammadiyah hadir di sana. Memberikan akses pendidikan bagi anak-anak di sana, peran dan kontribusi Muhammadiyah bagi Republik ini begitu nyata. Sejak tahun kemerdekaan sampai pada bagaimana Muhammadiyah turut serta mengisi dan membangun Republik Indonesia. Dalam organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia ada dua organisasi yang terbesar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU atau Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi Islam yang toleransi terhadap adat dan istiadat Indonesia. Sementara Muhammadiyah dikenal dengan perjuangannya di bidang pendidikan. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Gerakan yang dimaksud di sini adalah mengenai dakwah Islam dan amar ma'ruf, nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang, pesorangan dan masyarakat. Jelas saja, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berbeda, namun tujuannya dari mereka tetap sama, yaitu mensejahterakan rakyat. Membahas tentang berbeda, kami telah menemukan perbedaan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sangat menonjol juga sering diperbincangkan oleh masyarakat Islam di Indonesia, yaitu tata cara dalam ibadah. Di antaranya, yang pertama, dalam Muhammadiyah saat salat subuh tidak membaca kunut, berbeda dengan Muhammadiyah yang menganjurkan bahwa salat subuh disertai dengan doa kunut. Yang kedua, setelah azan selesai, dalam ajaran Muhammadiyah tidak membaca sholawat, sedangkan dalam ajaran Nahdlatul Ulama dianjurkan untuk membaca sholawat. Yang ketiga, saat ingin memulai sholat tidak membaca niatus sholi dalam ajaran Muhammadiyah, tetapi dalam Nahdlatul Ulama membaca niatus sholi. Yang keempat, Muhammadiyah mengumandangkan azan salat Jumat hanya satu kali, sedangkan Nahdlatul Ulama 2 kali. Itu saja perbedaan yang sangat ramai dalam kalangan masyarakat Islam di Indonesia, dan tak jarang pula dari mereka yang meributkan dan menganggap bahwa ajaran dari mereka adalah yang paling benar. Lalu masih banyak yang konflik yang terjadi antara mu dan nu. Transformasi konflik yang dapat dilakukan untuk konflik dari kedua organisasi ini adalah dengan membuat wadah khusus sebagai media dakwah dan dari kedua organisasi di tempat yang sama dan mempertemukan para afiliasi dari masing-masing organisasi yang waktunya bersamaan. Hal ini bertujuan agar para masyarakat dapat saling memahami secara konteks terkait organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama. Sekian dari kami, Sultan Thariq Akbar, menutup pendiskusian tentang Ahmad Dahlan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan tokoh pendiri masyarakat Islam di Indonesia. Dilanjutkan oleh kelompok 4 yaitu untuk membahas tokoh pendiri masyarakat Islam di Indonesia yaitu Kyai Haji Hashim Asy'ari. Untuk kelompok 4 dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Fazil Anggara Putra. Saya di sini akan mendiskusikan tentang Kyai Haji Hashim Asy'ari. Biografi
Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Biografi Kiai Haji Asy'ari, ia lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Tambak Rejo, meninggal pada 25 Juli 1947 di Kabupaten Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai sosok ulama besar dari Jawa Timur, pahlawan nasional dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Akan tetapi, belum banyak yang mengetahui bahwa beliau adalah tokoh dan pemikir pendidikan selama hidupnya. Selain bertindak sebagai pengasuh pesantren, ternyata beliau juga menulis kitab panduan pendidikan dan pengajaran yang dapat selalu hidup untuk diteladani bagi dunia pendidikan modern. Muhammad Hasyim itu adalah nama kecil pemberian orang tuanya. Lahir di Desa Gebang, sebelah timur Jombang pada tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Februari 1871. Dan juga pendiri pesantren Keras di Jombang, sedangkan ibunya Halimah merupakan putri Kiai Usman, pendiri dan pengasuh dari pesantren Gebang akhir pada abad ke-119 Masehi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah anak ketiga dari 10 bersaudara, yaitu Nafi'ah, Ahmad, Soleh, Radiah, Hasan, Anis, Fatanah, Faimunah, Maksum, Nahrawi, dan Atnari. Beliau merupakan seorang kiai keturunan bangsawan Majapahit dan juga keturunan elit Jawa. Selain itu, moyangnya Kiai Sihah adalah pendiri pesantren Tambak Beras Jombang. Ia banyak menyerap ilmu agama dari lingkungan pesantren keluarganya. Adapun ibu Kiai Hasyim Asy'ari merupakan anak pertama dari 5 bersaudara, yaitu Muhammad, Leler, Fadil, dan Nyonya Arif. Keluarga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren Keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah dari garis ibu. Hasyim merupakan keturunan ke-8 dari Jawa Tingkir. Hasyim adalah putra ketiga dari 10 bersaudara, namun keluarga Hasyim adalah keluarga Kiai. Kakeknya, Kiai Usman, memimpin pesantren Ngedang, sebelah utara Jombang, sedangkan ayahnya sendiri, Kiai Asy'ari, memimpin pesantren Keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Dua orang inilah yang menanamkan nilai-nilai dasar Islam secara kokoh kepada Hasyim. Riwayat pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari. Pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari tidak berbeda jauh dengan kebanyakan muslim lainnya, di mana dari kecil Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar sendiri dengan ayah dan kakeknya. Kiai Usman, bakat dan kecerdasan beliau sudah mulai nampak sejak diasuh oleh keduanya. Karena kecerdasan dan ketekunannya tersebut, di usia 13 tahun di bawah bimbingan ayahnya, beliau mempelajari dasar-dasar taufik, fikih, tafsir, dan hadis. Pada umur 15 tahun, beliau mulai berkelana mencari pengetahuan agama Islam ke beberapa pesantren. Sebut saja pesantren Wonokoyo Probolingga, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trigilis Semarang, pesantren Kademangan Bangkalan Madura, dan pesantren Siwalan Surabaya. Bangkalan beliau belajar tata bahasa, sastra Arab, fikih, dan sufisme dari Kiai Khalil selama 3 bulan. Sedangkan di Siwalah beliau lebih memfokuskan pada bidang fikih selama 2 tahun dengan Kiai Yakub. Diperkirakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah belajar bersama dengan Ahmad Dahlan. Beliau belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfuz dari Termas, Pacitan. Syekh Mahfuz adalah ahli hadis. Beliau orang Indonesia pertama yang mengajarkan Sahih Bukhari di Mekah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga belajar tarekat Qadariyah dan Nasyabandiyah. Ajaran tersebut diperoleh Syekh Mahfuz dari Khenawawi dan Syekh Sambah. Di bawah bimbingan Ahmad Khotib yang juga seorang ahli astronomi, matematika, dan aljabar,
Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga belajar fikih mazhab Syafi'i. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari tahfiz Al-Manar karya Abdul. Dalam hal ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak menganjurkan kitab ini dibaca oleh muridnya karena Abdul mengejek ulama tradisional yang dukungan-dukungan mereka pada praktek Islam dianggap tidak dapat diterima. Sekilas tentang Nahdlatul Ulama. Organisasi NU berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan sosial dan ekonomi orang-orang Islam dari kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan penjajah. Merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk sebuah organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau kebangkitan pemikiran. Sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri yang belajar di pesantren. Dari situ kemudian kaum didirikan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar. Perkumpulan itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat yang sedang mengalami kemiskinan akibat kekayaan bangsanya dirampas oleh penjajah. Bedanya Nahdlatul Tujar itu selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota di bumi pertiwi. Untuk menetapkan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyusun sebuah kitab konun atau prinsip. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak, keagamaan dan politik dalam berbangsa serta bernegara. NU didirikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu diantaranya untuk menghimpun ulama-ulama yang mengikuti ajaran mazhab, untuk meneliti kitab-kitab sebelum diajarkan di pesantren apakah ditulis oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Badi'ah, untuk mempromosikan agama Islam menurut 4 mazhab Sunni dengan segala cara yang halal, berusaha memperbanyak jumlah madrasah Islam, memelihara hal-hal yang berhubungan dengan masjid, yatim, dan miskin, membentuk badan-badan untuk meningkatkan pertanian dan perdagangan sesuai dengan hukum Islam. Pengalaman organisasi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada masa kolonial Belanda 1926 sampai 1942. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam perkembangan Nahdlatul Ulama sangatlah penting. Pada kenyataannya beliau bisa dipandang sebagai arsiteknya. Beliau menulis aturan-aturan dasar organisasi ini, Qanun al-Asasi al-Nahdlatul Ulama, yang masih terus dipakai sebagai dasar ideologi Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak saja berperan utama dalam mengeluarkan fatwa-fatwa hukum mengenai berbagai masalah keagamaan yang diperdebatkan oleh banyak ulama, tetapi juga berperan dalam mempromosikan NU sebagai organisasi nasional. Pada tahun 1892 Masehi, saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari berusia 21 tahun, beliau dinikahkan dengan putri Kiai Yakub yaitu Khadijah. Setelah beberapa bulan dari pernikahannya dengan Khadijah, beliau bersama istri dan mertuanya berangkat menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah. Belum sampai 1 tahun di sana, istri beliau melahirkan putranya yang pertama dan diberi nama Abdullah. Dan tidak lama setelah melahirkan, istri beliau meninggal dunia. Kemudian disusul putranya yang baru berusia 40 hari pada tahun 1893, dan beliau kembali ke Hijaz bersama Anis, yakni adiknya yang tak lama kemudian juga meninggal di sana. Beliau di Mekah sampai 7 tahun. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah 7 kali. Semua istrinya adalah putri kiai sehingga beliau sangat dekat dengan para kiai.
di antara mereka adalah Khadijah putri Kiai Yakub, Nafisa putri Kiai Romli, Nafiqah putri Kiai Ilyas, Masrurah putri dari saudara Kiai Ilyas, Kiai Ki Haji Hasyim Asy'ari mempunyai 15 anak. Anak-anak perempuan beliau adalah Haminah, Syari, Khairiyah, Aisyah, Ummu Abdul Jabbar, Ummu Abdul Haq, Masrurah, Khadijah, dan Fatimah. Sedangkan anak laki-lakinya adalah Abdullah, Abdul Wahid Hasyim, Abdul Hafiz, Abdul Khaliq Hasyim, Abdul Karim, Yusuf Hasyim, Abdul Qadir, dan Yakub. Ki Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia pada tanggal 7 Ramadan 1366 atau 25 Juli 1947 karena terkena tekanan darah tinggi. Keteladanan yang dapat diambil dari Ki Haji Hasyim Asy'ari yaitu diantaranya 1. Semangat tinggi dalam menuntut ilmu ke negeri yang jauh, yaitu di Mekah. 2. Mempunyai toleransi tinggi terhadap sesama muslim. Dan yang ketiga, memprakasai berdirinya Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4, yaitu tentang membahas Ki Haji Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah selesai pemaparan dari dua tokoh pendiri organisasi masyarakat Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekarang masuk ke sesi diskusi yang dimana kedua kelompok ini akan menjawab pertanyaan yang telah saya siapkan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan perbedaan tata cara beribadah antara Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Untuk kelompok 1 dipersilakan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari audiens. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam Muhammadiyah salat subuh tidak membaik. Saya akan menjawab pertanyaan dari audiens. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam Muhammadiyah salat subuh tidak membaca kunut, berbeda dengan Muhammadiyah yang menganjurkan bahwa salat subuh disertai dengan doa kunut. Yang kedua, setelah azan selesai, dalam ajaran Muhammadiyah tidak membaca sholawat, sedangkan dalam ajaran Nahdlatul Ulama dianjurkan untuk membaca sholawat. Yang ketiga, saat ingin memulai sholat tidak membaca niat usholi dalam ajaran Muhammadiyah, tetapi dalam Nahdlatul Ulama membaca niat usholi. Yang keempat, Muhammadiyah mengumandangkan azan sholat Jumat hanya 1 kali, sedangkan Nahdlatul Ulama 2 kali. Baik, silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya berikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari audiens tentang perbedaan dalam cara beribadah. 1. Nahdlatul Ulama membaca kunut dalam sholat subuh. Yang kedua, Nahdlatul Ulama membaca sholawat dan puji-pujian setelah azan. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama melakukan tarawih 20 rakaat. Yang keempat, Nahdlatul Ulama niat sholat dengan membaca usholi. Dan yang kelima, niat puasa dengan membaca nawaitu saumagodin dengan jahar, niat berwudu dengan nawaitu wudu lirafil hadasi. Dan yang terakhir adalah Nahdlatul Ulama melakukan tahlilan, dibiayai, berjanji, dan selamatan. Baik, apakah dirasa cukup jawabannya dari kelompok 4 untuk kelompok 1? Kurang cukup. Oke, silakan berikan pertanyaan selanjutnya kepada kelompok 4. Kenapa setelah azan selesai harus disertakan sholawat? Itu dasarnya adalah hukumnya sunnah. Bisa juga karena untuk waktu setelah azan, baik untuk kita melakukan sholawat dan puji-pujian, baik untuk yang azan dan yang mendengarkan, itu adalah sunnah.
Apakah jelas? Emang apa untungnya? Memang apa untungnya? Untungnya ya, yang sholawat itu mendapat pahala dan yang azan juga mendapat pahala. Kalau bagi kami itu tuh membuang waktu. Membuang waktu. Kenapa membuang waktu? Itu kan mendapat pahala. Baik untuk kita dan baik juga untuk yang azan. Maaf, tolong dijelaskan lagi kenapa saat sholat tidak memakai niat. Karena menurut kami lebih cepat lebih baik. Kurang jelas, kurang puas saya karena kenapa niat sholat MU berbeda dengan NU? Baik, saya akan menjawab. Karena keduanya memiliki pendekatan dan prinsip yang berbeda. NU lebih menjunjung tinggi fatwa ulama, terutama ulama NU, sehingga banyak doa-doa turun-temurun, ritual, tradisi NU, dan juga bacaan-bacaan tambahan khas NU saat sholat, sebelum dan sesudahnya. Sedangkan Muhammadiyah lebih ke modernisasi, anti TBC, takhayul, bidah, dan khurafat, sehingga bacaannya dan ritualnya salat pun harus sesuai dengan tuntunan hadis dan fatwa Muhammadiyah. Baik, apakah sudah dirasa cukup di antara dua kelompoknya? Baik, apakah sudah dirasa cukup dan jelas di antara keduanya? Jelas. Baik, dipersilakan untuk notulen dari kelompok 1 membacakan isi kesimpulannya yang telah ditulis dari awal sampai akhir pemaparan teori yang sudah dibacakan dari kelompok 4. Dakwah silang ini juga bermaksud untuk menghilangkan kecurigaan di antara kedua masyarakat dari pengikut kedua organisasi. Jadi, manfaat yang didapat adalah masyarakat dapat mengerti dan memahami latar belakang dan tujuan dari masing-masing organisasi dan juga menekankan bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bukanlah sebuah aliran agama dalam Islam, melainkan sebuah organisasi keislaman yang memiliki tujuan yang sama untuk umat Islam di Indonesia. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya untuk notulen dari kelompok 4 membacakan kesimpulannya. Saya Deva Urazara, notulen kelompok 4. Jadi kesimpulannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah dan dia lahir pada tanggal 1 Agustus 1868, meninggal pada tahun 23 Februari tahun 1923. Beliau adalah putra Abu Bakar dan putra keempat dari 7 bersaudara. Pada umur 15 tahun ia umroh dan tinggal di sana 5 tahun. Dan pada tahun 1988 pulang ke kampung halaman. Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah menikah 3 kali dan mempunyai 6 anak. Ia mengasuh pondok pesantren di Jogja. Dan pada tanggal 1912 ia mendirikan Muhammadiyah di Jogja. Muhammadiyah dan NU dan Nahdlatul Ulama memang berbeda, tetapi punya tujuan yang sama. NU dan Muhammadiyah sama-sama menganut ajaran Islam, hanya mengetahui Tuhan yang satu atau Esa ialah Allah Subhanahu wa taala. NU dan Muhammadiyah mempercayai bahwa Muhammad adalah utusannya dan oleh karena itu menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci yang harus dipedomani, berkiblat kepada Ka'bah, dan keduanya sama-sama berusaha menjalankan kelima rukun Islam sebaik-baiknya. Dari saya Baik, terima kasih terima kasih atas kesimpulan dari 2 notulen, yaitu dari kelompok 1 dan juga kelompok 4. Baik, telah selesai diskusi pada siang hari ini, yaitu memaparkan tentang tokoh pendiri organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa MU dan NU memang memiliki banyak perbedaan, di antaranya tata cara beribadah keduanya. Tetapi perbedaan itulah yang menjadikan keberagaman antara umat Islam di Indonesia. Diharapkan
dari perbedaan ini tidak terjadi adanya konflik, yaitu di mana kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang bersatu, yaitu tetap menjadikan perbedaan ini sebagai toleransi dan keberagaman yang baik. Saya Salfitri Noviani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.